Dan ini makin panas. Sebelumnya pengacara muda berbakat Rizaldi Herdiawan, pengacara Agus, pengacara muda berbakat kata Farhad Abbas ya yain aja ya kalau dibantah takutnya ntar kita dilaporin ya, dan repot ya guys. Dan ini terkait ancaman dari kuasa hukum Agus Salim, Rizaldi Herdiawan, yang sebelumnya mengancam akan melaporkan masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT perihal kisru uang donasi yang dialokasikan ke NTT. Oke, teman-teman, sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum Agus Salim, pengacara muda berbakat kata Farhad Abbas, yaitu Rizaldi Herdiawan, yang di dalam pernyataannya ini akan mempidanakan masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tetap kita akan berjuang ya, sekalipun langit akan runtuh ya. Iya, sekalipun langit akan runtuh, itu kita akan tetap berjuang untuk memperoleh haknya ini. Ini orang buta. Ini kayaknya serius nih ya. Sekalipun langit akan runtuh, pengacara muda berbakat ini akan terus berjuang untuk membela Agus Salim ya. Jadilah pengacara bagi orang buta mata, maka kita akan bisa melakukan pembelaan itu. Agus kan buta hukum, buta mata juga kan, makanya kita bela. Ini orang nggak mampu sama sekali melawan 4 orang ini, cukup tim pembela kaum lemah yang berarti pengobatannya itu sampai sekarang kan uangnya semuanya sudah dibagikan nih. Iya. Diduga ya? Diduga. Akhirnya sekarang si Agus secara pengobatan biayanya bagaimana dan seperti apa? Di luar dari yang diduga dialihkan itu ada sebagian donatur yang secara ikhlas ya. Di luar itu ada ya sebagian perlahan-lahan ya jumlahnya yang cukup untuk pengobatan mata Agus. Berarti masih ada donasi, masih ada di luar dari penggalangan kemarin ada donasi lagi untuk pengobatan si Agus. Iya. Peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati. Sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas, kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang, itikat baik ya. Artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Kita minta kepada kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan audit terkait aliran-aliran dana milik Agus. Sudah beralih kemana saja? Apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur? Apakah masih ada? Kalau memang masih ada, tolong kepada pihak kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalian dana donasi ini. Tapi kapan ngomong ke Densu untuk minta berobat itu kapan, Bang? Loh, kita sudah sering loh bertemu, komunikasi, tapi ya tidak ada itikat baiknya dari DS itu. Setelah pulang dari NTT? Ya setelah pulang dari NTT ya bilang-bilang saja. Intinya kita minta faktanya, tindakannya dari DS. Kalau memang ucapannya itu sesuai dengan kenyataannya, lakukan. Jangan ngomong kosong. Kita sudah melakukan upaya hukum somasi peringatan hukum teguran keras dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Apabila Denny Sumargo ya atau DS tidak beretikat baik, ya tentu kita akan mengajukan upaya hukum. Dan ini terkait ancaman dari kuasa hukum Agus Salim, Rizaldi Herdiawan, dan ini pengacara Sunan Kalijaga dan para advokat lainnya siap pasang badan untuk membela seluruh masyarakat NTT terkait
ancaman dan laporan dari kuasa hukum Agus Salim, Rizaldi Herdiawan. Ya, kami itu anti ancaman, apalagi kami saat ini lagi menjadi korban erupsi di Nusa Tenggara Timur. Harusnya sebagai rekan, sebagai advokat yang punya penghasilan, bisa memberikan empati, bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Jangan hanya teriak-teriak saja gitu loh. Sudah tidak nyumbang, kalau mau ngancam orang, mau ngelapor orang, emang lu siapa? Jangan ngancam orang NTT ya, saya kasih tahu. Ya, apalagi kami lagi berduka. Harusnya ada empati dari kamu. Kalau tidak ada empati, diam saja. Ya, diam saja. Diam itu emas. Jangan suka-suka ngancam secara hukum. Emang lu siapa? Ya, kami siap hadapi. Mau ancaman kamu secara hukum, di luar hukum, kami siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini sore ya bersama kita di sini. Saya bersama senior saya Bang Petrus Balapapiona, juga ada Bang Agus Nursahat, ada Bang Andre Yakub sama Bang Francisco di sini. Oh, ada Marcel ya. Jadi kami sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Di sini kami juga ingin mengedukasi masyarakat. Nanti mungkin Bang Petrus bisa menyampaikan apakah benar, apakah dapat masyarakat NTT menjadi korban itu dikenakan atau dipidanakan. Jujur, saya yang memang bergaul, berteman, bersahabat, bersaudara dengan teman-teman dari Timor, dari NTT khususnya, sangat menyayangkan adanya statement ya dari tim kuasa hukum Agus yang menyampaikan hal tersebut. Jadi di sini kami bersama-sama ya, menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo. Mungkin itu dari saya sementara. Nah, ini kebetulan Francisco ini Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia NTT, yang dimana dia khusus datang ke Jakarta untuk menyampaikan kejadian atau seperti apa sih suasana di sana. Silakan. Selamat sore untuk rekan-rekan media semua. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, korban gunung erupsi Lewotobi laki-laki. Yang kedua, kami sebelumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya saya sendiri, saya sebagai Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, SMT juga sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Sampai di sana kita bisa melihat keceriaan yang luar biasa dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang korban erupsi gunung tersebut. Kemudian kita tahu mendapatkan berkah yang begitu besar tanggal 9 Januari 2025, bantuan dari Jakarta, yang mana bisa dilihat secara langsung semua yang menerima bantuan itu begitu sukacita, bahkan berderai air mata karena suasana dan kondisi di sana berbeda seperti yang belum disajikan secara utuh. Banyak media-media yang sudah meliput di sana bisa merasakan kegetiran sendiri. Dan terakhir, perlu digarisbawahi bahwa ancaman-ancaman itu seperti lonceng kematian untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya
di Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Terkait dengan proses hukum yang akan dijalani atau sedang berlangsung, ada ahlinya nanti, Pak Petrus, yang akan menjelaskan secara mendetail dari aspek formil, material, hukum pidana itu seperti apa. Saya hanya sudah sampai ke lokasi, melihat secara langsung bagaimana masyarakat itu sangat bergembira. Oleh karena itu, harapan terakhir, akhirnya polemik yang sama sekali tidak berbobot mengedukasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya kami di Nusa Tenggara Timur yang sedang berduka terkait dengan letusan gunung api Lewotobi. Terima kasih dari saya kembalikan. Terima kasih teman-teman. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh rencana saudara Farhad Abbas untuk mempidanakan penerima bantuan, dari segi hukum pidana, bahwa masyarakat di Lewotobi yang menjadi korban erupsi gunung Lewotobi laki-laki tidak perlu khawatir, karena ini sumbangan kemanusiaan dan sudah diterima. Dari segi hukum tidak ada masalah, ya, karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh penerima bantuan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang menerima bantuan dari Bapak Denis maupun lembaga-lembaga lain atau perorangan, tidak perlu takut, karena namanya orang bersimpati dengan caranya memberikan donasi atau sumbangan berupa apapun. Harusnya kita semua ya memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang dalam musibah, ya, tidak perlu ditakut-takuti. Saya sebagai orang Lembata dan istri saya orang Larantuka, ya, tempat terjadinya musibah Lewotobi ini, kepada Dinas Sosial Larantuka maupun lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan, tidak perlu ya takut terhadap ancaman itu, karena saudara Farhad Abbas ini selalu maaf saja. Dia hanya mengatakan akan melapor, dan semua laporan yang akan dijalankan tentu harus ada bukti permulaan. Masyarakat di Lewotobi, ya, di Larantuka, tidak pernah melakukan apa yang disebut tindak pidana, ya. Mereka sebagai korban dari erupsi Gunung Lewotobi, ya, seharusnya kita semua bersimpati, memberikan donasi dengan cara kita masing-masing. Mungkin saudara Farhad Abbas itu tidak mempunyai empati, ya, sehingga dia mau mengancam masyarakat yang sudah menjadi korban. Oleh karena itu, saya mengimbau semua lembaga di Flores Timur atau para penerima bantuan tidak perlu takut terhadap ancaman ini, karena ini hanya sekedar letak sambal, ya. Kalau tuh ada laporan mengenai pidana, kami tim yang di Jakarta, ya, baik dia laporkan di Jakarta maupun di NTT, kami semua akan ke NTT, ya. Rekan saya Sunan, Francisco, atau rekan Agus maupun Abi, kami akan dengan sukarela membantu masyarakat NTT yang akan dilaporkan. Sekali lagi, kepada semua lembaga atau dinas yang akan bekerja sama dengan para donatur, terima saja sumbangan Denis ini dan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Dari saya mungkin sekian dulu. Ya. Kalau kami hanya semua sudah jelas, sudah dijalankan sama pakar-pakar hukum. Jadi kalau kita pemuda-pemuda NTT siap, mau siapapun yang melaporkan, kita siap semua. Bagaimana? Siap. Ya. Jadi teman-teman semua, saya selaku ketua salah satu ketua pemuda dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama saya sangat kaget ini. Ada seorang rekan yang tidak punya empati lalu mengancam orang NTT. Orang NTT itu jangan diancam. Ya. Kami itu anti ancaman. Apalagi kami saat ini lagi menjadi korban erupsi di Nusa Tenggara Timur. Harusnya sebagai rekan, sebagai advokat yang punya penghasilan, bisa memberikan empati, bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Jangan hanya teriak-teriak saja gitu loh. Sudah tidak nyumbang, kalau mau ngancam orang, mau ngelapor orang, emang lu siapa? Jangan ngancam orang NTT ya, saya kasih tahu. Ya, apalagi kami lagi berduka. Harusnya ada empati dari kamu. Kalau tidak ada empati, diam saja. Ya, diam saja. Diam itu emas.
jangan suka-suka ngancam secara hukum. Emang lu siapa? Ya, kami siap hadapi. Mau ancaman kamu secara hukum, di luar hukum, kami siap. Ya, jadi jangan coba-coba. Orang lagi berduka, harusnya sebagai orang intelektual, sebagai seorang advokat, harusnya memberikan empati, bahkan bisa mengumpulkan sumbangan untuk memberikan kepada masyarakat yang lagi dalam kondisi erupsi, yang lagi menangis, yang rumahnya hilang, yang orang juga nyawanya hilang. Malah kau mengancam orang lain, mengancam orang dalam keadaan berduka. Di mana hati nuranimu? Ya, saya sampaikan, di mana hati nuranimu? Sebagai seorang advokat, ini benar-benar Anda tidak melaksanakan undang-undang advokat. Anda harusnya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, yang menjadi contoh kepada masyarakat, justru menjadi provokator. Ya, kami tunggu laporan Anda. Mau Anda melapor atau Anda melakukan langkah di luar daripada laporan hukum, di luar lapangan, kami senang hati siap melayani Anda. Saya berterima kasih kepada rekan saya, sahabat saya Pak Dedi, yang selalu ikuti ya masalah-masalah sosial. Harusnya kita semua masyarakat Indonesia itu harus bersyukur bahwa ketika ada bencana dimanapun, semua orang turun untuk meringankan beban orang lain. Ini ada rekan yang tidak pernah berbuat apa-apa, menyumbang pun tidak, tapi mengancam orang yang menyumbang. Ini adalah salah satu produk yang gagal kalau menurut saya. Ya, Jual bacot aja, jual bacot aja. Kalau sama kita, kami tidak pernah melakukan hal-hal, malah kami membantu itu. Kalau ada bencana bukan hanya di NTT, bencana di Indonesia terlalu banyak. Ada banjir bandang, ada gunung erupsi, ada kelaparan, ada kebakaran. Kita yang punya penghasilan, yang kaum intelektual, harusnya membantu, bukan menjadi provokasi dalam orang dalam penderitaan. Ini sangat tidak benar. Ya, saya terus terang sebagai orang NTT sangat tersinggung dengan apa yang dikatakan rekan saya. Bahkan membawa nama Farhad Abbas yang justru yang mau melakukan tindakan hukum, bahkan itu dinyatakan itu akan masuk ke ranah hukum pidana. Dari mana donasi bisa masuk ke ranah hukum pidana? Apalagi money laundering, pencucian uang. Makanya belajar hukum yang benar gitu. Jangan suka baca tapi tidak ngerti masalahnya apa gitu loh. Jadi itu dari saya tunggu kalau Anda melapor atau memang Anda mau melakukan langkah di luar daripada hukum, saya dengan senang hati dan tim masyarakat Pura NTT kami siap melayani. Kami siap. Apa Siap. siap? Cukup. Pak Marcel mungkin tambah. Pak Marcel. Ini hanya teguran keras saja buat rekan saya sebelah sana, dan itu juga rekan-rekan saya juga. Untuk utama buat saudaraku Farhad Abbas, jangan suka mengancam, karena orang NTT tidak suka diancam oleh siapapun. Ingat, kami orang NTT suka diam. Kami tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Tetapi kalau ketika orang NTT ada donatur yang datang untuk memberikan dan bantuan itu kepada kami sebagai warga NTT yang dalam keadaan berduka, kami siap dan menerima. Tetapi kami orang NTT tidak boleh diancam. Itu saja. Terima kasih. Oke, Bang Sunan, mungkin ada rencana apa, mungkin strategi apa untuk mengakhiri polemik ini? Kan udah panjang sekali ya mungkin, dan masyarakatnya juga sudah ada ancaman dari yang pasti perlu diketahui bahwa keberadaan kami di sini ini murni terpanggil karena masyarakat NTT diancam. Terutama saya pribadi, saya tidak ada kepikiran yang namanya pansos dalam kasus ini. Ya, konflik masalah donasi antara Agus, Novi dan lain-lain. Karena kalau memang mau pansos, saya dari awal aja udah ikut dalam perseteruan ini atau kegaduhan ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kami betul-betul hari ini hadir semua kompak karena merasa tidak nyaman, merasa terusik dan merasa kok nggak pantas gitu loh. Seorang advokat atau tim kuasa hukum daripada Agus ya mengancam masyarakat NTT. Kami jujur, saya bicara sama teman-teman, kami juga simpati. Kami juga istilahnya kasihan sama Agus. Gitu. Tapi kalau memang orang sekeliling Agus atau tim kuasa hukumnya ya memberikan masukan-masukan yang mungkin saja berbeda dengan pola pikir atau pandangan kami, ya silakan, kami tidak bisa mencampur. Jadi intinya hari ini kami tidak ada kepikiran untuk ikut campur ya antara perseteruan Agus dan Novi.
langkah-langkah lain mungkin kan uang persidangan sudah berjalan ya, mungkin uang sudah hilang tapi persidangan sudah berjalan, itu gimana kita ngapain terkait uang itu kan uang sengketa katanya, persidangan donatur maksudnya kan itu uang sudah dialihkan tapi persidangan tetap berjalan. Kalau kami ini kan sebagai masyarakat NTT, artinya kan karena ada ancaman, sehingga kami menunggu ancaman itu berupa apakah lewat langkah hukum atau di luar langkah hukum. Karena ini kan masalah donasi, harusnya tidak ada unsur pidananya. Di situ adalah soal empati orang, soal sumbangan. Masa ada sumbangan kemanusiaan bisa dipidanakan dari mana? Jadi itu aja kami tunggu gitu loh. Kami menyampaikan bahwa kami sebagai orang NTT itu sangat tersinggung dengan pernyataan salah satu advokat yang menyatakan bahwa ini bisa menjadi pencucian uang. Masyarakat orang NTT jangan terima, bahkan itu sudah diterima. Dan itu kan satu donasi yang diberikan kepada memang gunung erupsi dan korbannya cukup banyak. Banyak rumah yang ribuan rumah yang hilang, banyak juga nyawa yang hilang. Kenapa ini dibawa ke orang berduka kok dibawa ke soal provokasi gitu loh? Ini yang kami tidak tahu. Soal langkah hukum dari kami orang Nusa Tenggara Timur itu nanti kita akan lihat, kita akan pelajari, tunggu kita akan pelajari apa yang akan reaksi daripada mereka kepada soal respon sore hari ini. Bang, kedepannya akan melakukan komunikasi dengan Farhat atau tim Bang? Komunikasi terkait dana donasi yang di NTT yang melakukan komunikasi dengan Farhat. Ini, saya kan juga kenal sama beliau ya. Artinya nanti kita lihat saja setelah hari ini seperti apa ke depan. Tidak ada kewajiban dari kami untuk menghubungi pihak tim kuasa hukumnya Agus, itu nggak ada, tidak ada kewajibannya. Sehingga ya kami menunggu aja, ya kami menunggu klarifikasi, kami menunggu mungkin itikat baiknya atau permohonan maaf ya Bang ya. Iya. Itu aja. Bang, untuk warga sana mungkin ada keresahan apa sih atas mungkin Bang Farhat itu sendiri ada atas berita ini bahwa ingin dilaporkan seperti itu, dari masyarakat sana ada kekhawatiran apa sih mungkin? Iya, siapa sih yang nggak khawatir ya? Baru kemarin mereka mendapatkan musibah, masyarakat NTT mendapatkan musibah, terus ada orang yang peduli membawa donasi seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua HAMI NTT Bang Francisco. Mereka tersenyum kan, bahagia kan, habis berduka kemarin, kehilangan mungkin rumah, kehilangan keluarga, datang mendapatkan donasi bisa tersenyum. Nah, lalu setelah mendapatkan donasi tersebut diancam, ya ditakut-takuti bahwa akan kena hukum kalau mau menerima. Nah ini kan apa ya, nggak bagus lah, nggak baik itu. Kita bicara kemanusiaan pun, di mana hati nurani orang sih? Bagaimana kalau dibalik, kalau kita kena musibah, terus ada orang peduli sama kita, kita baru terima, baru bisa senyum, terus dapat ancaman lagi. Ini ancamannya secara publik loh, secara nasional loh. Gitu. Wah, kalau orang awam tentunya, kan masyarakat berpikir, wah saya terima, ini gimana? Udah saya makan, atau sudah saya pergunakan, atau saya harus kembalikan, kan begitu. Nah ini yang sangat disayangkan, artinya tidak mengedukasi lah. Gitu. Yang terakhir ada pesan buat untuk yang sebelah sana dari untuk pesan mereka, mungkin ada pesan untuk apa gitu ya? Ada perlu diomongin dari pihak Farhat kemarin bahwa dari ke sana memproduksi katanya nggak ada RT RW kepala desa. Mana ada jawab? Gue yang tahu, jawab. Nah, boleh Bang. Jadi kurang lebih seperti ini terkait dengan izin maupun hal-hal teknis lainnya. Pemerintah di sana mensupport, sekali lagi pemerintah mensupport, baik dari pemerintah daerah, BPBD, bahkan pada saat penyerahan itu dari pengawalan TNI Polri juga ada. Kenapa? Karena bantuan ini tepat sasaran. Kurang lebih sekitar ada 20 truk yang sampai di sana dan langsung diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu guys buat pengacara muda berbakat ini.
jumpa dengan negara masyarakat NTT, Bang Sunan. Nah, ini saya ada Rizaldi nih. Iya. Kamu cinta NTT kan? Kita cinta NTT. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya bisa Diawan meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Kok jadi cinta NTT sih? yang hilaf dan saya terima kasih. Bukannya Saya meminta maaf kepada Pak Sunan Kalijaga. Ada, pokoknya kita minta sama masyarakat NTT ini kesalahpahaman ini sudah Rizaldi sudah minta maaf, dia tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya, Intinya saya tidak ada maksud untuk melaporkan masyarakat NTT. nah tuh, pokoknya dia udah janji tuh, nggak akan laporin masyarakat NTT. Terima kasih. Salam para tabas pembela kaum ulama. Bukan gue yang ngomong. bukan gue yang ngomong. Wah, ini saling lempar. Akhirnya pengacara muda berbakat, kata para Abbas, Rizaldi Herdiawan, akhirnya meminta maaf kepada Sunan Kalijaga dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT atas statementnya yang akan melaporkan warga NTT perihal uang donasi Agus Salim yang dialokasikan ke NTT. Oh, ini saling seperti apa? Melempar tapi sembunyi tangan nih ya. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita saksikan bersama-sama, di mana akhirnya pengacara muda berbakat, kata para Abbas, dan akhirnya ujung-ujungnya ya minta maaf terkait statement Rizaldi Herdiawan terkait statement Rizaldi Herdiawan yang sebelumnya menyatakan akan melaporkan masyarakat Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ini sepertinya salah berguru nih. Oke, dan gimana menurut tanggapan kalian, guys? Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois EC Reaction. Akhir kata, see you next video. Bye bye.